Shalom dan selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami berdoa saudara sehat-sehat saja dan tetap diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Morning blessing pada pagi hari ini berbicara tentang Yabes. Apa arti sebuah nama? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadikan kita lebih pemenang. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dia tidak pernah gagal menepati rencananya atas hidup kita. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Pada morning blessing di pagi hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicara pada kami melalui firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Ketika kami mengerti firman-Mu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pimpin kami untuk mengerti firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita buka Alkitab kita di kitab 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya karena kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang berkat Tuhan Yesus Kristus, Yabes artinya adalah kesedihan, kesakitan, kesulitan. Bayangkan seorang ibu melahirkan anak dan memberi nama Yabes. Yabes artinya kesakitan, kesulitan, kesedihan, penderitaan. Seorang ibu memberi nama yang begitu jelek kepada anaknya. Kenapa? Mungkin waktu Yabes dilahirkan, dia dalam keadaan cacat, tidak ada tangan, tidak ada kaki, atau lain sebagainya. Secara fisik dia cacat. Mungkin ketika Yabes dilahirkan, ibunya tidak punya uang, tidak punya harta untuk proses persalinan, sehingga dia dikasih nama Yabes. Mungkin waktu Yabes dilahirkan, ayahnya meninggalkan mereka, atau ayahnya melakukan sesuatu tidak baik, sehingga Yabes diberi nama oleh ibunya. Artinya kesakitan, kesedihan, penderitaan. Bayangkan saudara, kalau kita diberi nama yang begitu jelek, yang artinya penderitaan, kesakitan. Hai penderita, hai sakit. Bukan itu nama suatu kutuk. Kau setiap hari dipanggil dengan nama tersebut. Tapi walaupun namanya Yabes yang artinya kesakitan, penderitaan, kesulitan, Yabes tidak sakit hati. Yabes tidak kecewa. Ketika Yabes melihat Allah, ketika Yabes melihat terang Allah, dia menentang kebohongan kuasa iblis dan tipu muslihat iblis. Dia menentang
Dia percaya walaupun namanya Yabes, Allah bisa mengubah menjadi sukacita. Allah bisa mengubah menjadi berkat. Ketika Yabes melihat kebenaran Allah, dia menentang sakit penyakit yang dikasih atas hidupnya, yang diberi atas hidupnya, karena namanya ada kesakitan. Ketika dia melihat Allah, kebenaran Allah, bahwa nama Yabes itu bisa diubah menjadi kebaikan, kemurahan Allah. Ketika dia melihat hidupnya miskin, Yabes memperkatakan hidupnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Makanya dia berdoa kepada Allah Israel, kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempeluah daerahku. Kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin nama kita tidak sejelek Yabes, tetapi hidup kita mungkin mengalami penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita punya iman belajar dari Yabes. Dia tidak lihat kondisi situasinya, dia tidak lihat nama yang jelek, tapi dia percaya dengan terang Allah dan kebenaran Allah yang mengatakan Anda diberkati, saudara diberkati, saudara sehat, saudara disembuhkan oleh bulu-bulu Yesus Kristus, saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan membuat saudara berhasil. Saudara kepala bukan ekor, engkau di atas bukan di bawah, karena tangan Tuhan menyertai saudara. Dan Tuhan akan membuat saudara berhasil dan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak jiwa, dan terlebih lagi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kami percaya saudara akan diberkati dan sudah diberkati Tuhan dengan limpahnya, dan kebaikan Tuhan menyertai saudara dan keluarga saudara. Haleluya, amin. Baik saudara, kita berdoa pada pagi hari ini, berdoa syafaat buat bangsa kita Indonesia. Dan kami juga akan berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Apapun problem yang saudara hadapi, kami akan berdoa. Nanti saudara ada di line YouTube kita. Saudara, di situ ada nomor telepon, saudara bisa WA untuk menyebutkan bahan-bahan doa. Kita akan berdoa bersama-sama buat saudara setiap hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menyaksikan program Morning Blessing di channel YouTube di Chosen. Engkau memberkati saudara yang menyaksikan program ini Tuhan. Tuhan, kami percaya hidup mereka bukan karena apa kata dunia, tapi hidup mereka apa kata Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, tidak ada kemiskinan atas hidup mereka, karena Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Seperti 1 Tawarik 4:9-10, Engkau bisa mengubah nama Yabes yang artinya nama kesakitan, penderitaan, kemiskinan. Tuhan ubah menjadi Yabes yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tangan Tuhan turun buat bangsa kami, pertolongan Tuhan turun buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Maruf Amin, pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Lindungi, berkati mereka Tuhan Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan bagi pemimpin kami, bagi masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat bersama-sama membangun bangsa ini. Dan kami juga berdoa buat COVID-19 segera berlalu di bangsa kami. Saya percaya Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan. New beginning, permulaan yang baru bagi bangsa Indonesia. Saya percaya tahun 2020 adalah tahun the year of multiplication, tahun berlipat gandaan mujizat Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan bangsa kami. Buat tiap saudara yang menyaksikan program ini, buat Gesia James di tempat ini Tuhan Kristus, Kau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan permohonan kami, dan kami percaya Allah yang mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.